Pewahyuan tentang Allah yang berdaulat akan mencetak kita menjadi sosok pribadi yang kokoh dalam berpegang pada firman atau janji-janji Tuhan. Tidak peduli atau jadi terintimidasi oleh berbagai fakta lahiriah yang negatif, mengalami bekerjanya kuasa anugerah yang memampukan kita untuk mengubah fakta dengan kebenaran. Menyimak catatan dari Roma 4 ayat 16-24, kita akan mendapati adanya fakta-fakta rohani tentang keberadaan Allah yang berdaulat yang harus kita bangun menjadi logika ilahi dalam hidup kita. A. Sebagai Allah yang berdaulat, Dia mengubah, mencipta, dan mengintervensi alam lahiriah ini melalui firman-Nya. B. Meski Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia baru melakukan intervensi ke alam lahiriah ini karena meresponi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia akan selalu meresponi saya kalau saya mencari realita keberadaannya dalam ketekunan. C. Alasan firman-Nya layak untuk dijadikan dasar keyakinan dalam hidup kita adalah karena dalam keberadaannya sebagai sang pemberi firman, tidak lain adalah Allah yang sama yang dalam kedaulatannya telah menciptakan langit dan bumi dengan hanya berfirman. D. Bagi seseorang yang melandaskan keyakinan imannya pada keberadaan Tuhan sebagai Allah yang berdaulat, yang sanggup menggenapkan apapun yang sudah Ia janjikan atau firmankan, terlepas dari apapun kondisi atau fakta lahiriah yang ada, ia tidak akan pernah jadi goyah atau tawar hati meski terus disajikan berbagai fakta lahiriah yang berseberangan dengan janji Tuhan. E. Setiap kali seseorang menerima janji Tuhan dan ia percaya kepada janji itu, termasuk ia juga percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menggenapkan apapun janji yang sudah Ia berikan. Ada kuasa kebenaran yang ia terima dari Tuhan, yang memberinya anugerah atau kemampuan untuk mengubahkan berbagai fakta lahiriah yang ada jadi selaras dengan janji firman-Nya. Berbahagialah dan diberkatilah setiap orang percaya yang mengalami penyingkapan tentang keberadaan Allah yang berdaulat ini. Akan ada dimensi iman yang supernatural yang bakal terus bekerja dan menyertai kehidupan sehari-harinya, mengkondisikan dirinya selalu hidup dalam terobosan dan kemenangan iman. Yang ketiga, pewahyuan tentang Allah yang setia akan memberikan rasa aman yang tinggi dalam hidup kita. Ada suatu keyakinan kuat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mendampingi, bahkan menggendong kita dalam menjalani hari-hari kita. Jika kita menyimak catatan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, Yesaya 46 ayat yang ke-4, serta Mazmur 23 ayat 1-6 dan Mazmur 91 ayat 1-16. Ada beberapa fakta rohani yang harus kita bangun menjadi logika ilahi dalam hidup kita. A. Di saat iblis menuntut untuk menampi iman kita karena masih adanya ketidakakuratan dalam hidup kita, Tuhan justru bertindak dalam kesetiaannya untuk membalikkan rencana jahat iblis menjadi kebaikan bagi kita. B. Kesetiaan Tuhan akan berlaku seperti perisai dan pagar tembok dalam hidup kita. C. Kesetiaan Tuhan akan terus berlaku dalam hidup kita meski seringkali kitalah yang bertindak tidak setia kepadanya. D. Kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, walau kita belum hidup memperkenan hatinya, belum sepenuhnya hidup akurat, Dia nyatakan dalam bentuk membatasi ruang gerak iblis atas hidup kita, terus memberikan kekuatan yang kita butuhkan dan menuntun kita untuk menemukan jalan keluar yang sudah Dia sediakan. Dia terus menggendong hidup kita, khususnya di saat kita harus melewati daerah-daerah yang berbahaya, melewati air, melewati api, melewati lembah kekelaman, melewati lembah baka, dan lain-lain. E. Kesetiaan Tuhan memang tetap berlaku bagi orang-orang yang tidak setia sekalipun, tapi terhadap mereka yang dengan bertekun terus mencari realita keberadaannya, bahkan mencintai Dia secara mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan, Dia akan terlebih lagi menyatakan kesetiaan dan pembelaannya atas orang-orang tersebut. Amin.